Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan membagikan latihan soal asesmen diagnostik kognitif. Nanti Ibu akan membagikan soal ini satu persatu kepada anak-anak. Tapi sebelum Ibu membagikan soal ini, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh duduk lagi ya. Terima kasih anak-anak di sini sudah membaca doa terlebih dahulu. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal ini, nanti bisa dikerjakan di halaman baliknya. Setelah itu, kalau sudah selesai soal bisa dikumpulkan kepada Ibu. Sepertinya sudah dikerjakan semua ya, sudah selesai ya. Boleh dikumpulkan lagi ke depan. Baik, selamat pagi anak-anak. Udah kurang semangat nih, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian semua pada hari ini? Baik. Angkat tangan dong yang nggak sehat. Siapa yang sakit? Ada nggak? Kamu sakit apa? Udah minum obat? Cepat sembuh ya deh, jangan lupa minum obat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu di depan kelas. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, terima kasih ya. Alhamdulillah kita sudah membaca doa pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lafalkan bisa bermanfaat bagi kita ke depannya nanti. Amin. Selanjutnya Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin sebagai dirijen di depan untuk menyanyikan lagu nasional bagimu negeri. 1, 2, 3. Padamu negeri, jiwa raga kami. Boleh duduk lagi anak-anak. Terima kasih ya udah mau menjadi dirijen. Nah, materi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu tentang pecahan. Di kelas 3 udah mempelajari pecahan belum? Udah ya? Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Pecahan. Ya, boleh. Yang atas namanya pembilang. Ingat ya? Kalau yang bawah namanya. Nah, jadi definisi singkat dari pecahan itu adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Penyebut sendiri letaknya berada di atas, sedangkan penyebut berada di. Nah, benar. Tujuan kita mempelajari materi pecahan dengan subtema pecahan dengan pembilang 1 ini supaya adik-adik di sini mengerti apa sih itu pecahan, serta adik-adik bisa membandingkan serta mengurutkan pecahan mulai dari yang terbesar ke yang terkecil, begitu pula dengan sebaliknya bisa dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, Ibu lihat anak-anak di sini kok tidak pada semangat ya? Mau ice breaking dulu tidak? Iya. Mau ice breaking dulu apa langsung ke pembelajaran? Mau pilih yang mana? Nah, boleh berdiri lagi yuk buat ice breaking biar semangat. Masa pagi-pagi udah nggak semangat ini gimana anak-anak pada zaman sekarang ini? Nanti cara mainnya seperti ini. Misal, Ibu memberikan pertanyaan, roda motor ada berapa? Jawabnya ada 2 kan jawabannya. Nanti 2 itu angka genap apa ganjil? Kalau genap berarti naik, kalau ganjil berarti turun gitu. Bisa dimengerti tidak? Paham tidak? Nah, kita mulai ya. Jumlah roda mobil. Oke, push. Boleh tepuk tangan dulu. Boleh duduk lagi. Kita lanjut ke pembelajaran ya, karena adik-adik udah pada semangat nih kayaknya. Sekarang Ibu lanjut ke materi. Nah, bisa didefinisikan itu, pecahan adalah bilangan rasional dalam format A per B. A bisa diartikan sebagai pembilang, dan B bisa diartikan sebagai penyebut. Nah, contohnya. Nah, dari 1 buah pizza, kemudian dipotong menjadi 4 bagian, kemudian Ibu kedatangan 4 siswa Ibu yang main ke rumah Ibu. Kemudian setiap siswa tadi, Ibu berencana ingin memberikannya masing-masing anak 1 potong pizza. Jika Ibu memberikan setiap anak 1 potong pizza, berarti setiap anak itu mendapatkan berapa bagian dari pizza yang Ibu miliki? Ada yang bisa jawab tidak? 1. Nah, benar. Jadi setiap anak. Nah, ini kan belum ditulis dalam bentuk pecahan. Ada yang bisa menuliskan kalau dalam bentuk pecahan? Nah, benar. 1 kalau dituliskan ke dalam bentuk pecahan menjadi 1/4. 1 ini diambil dari Ibu memberikan pizza kepada siswa, sedangkan 4 ini bagian pizza yang Ibu miliki. Paham? Nah, ini contoh penulisan pembilang. Letaknya berada di atas, sedangkan penyebut letaknya berada di bawah. Jangan sampai kebalik kalau menuliskan. Sebelum masuk ke contoh soal membandingkan dan mengurutkan, kita harus paham terlebih dahulu apa itu definisi membandingkan dan apa itu definisi mengurutkan. Definisi membandingkan itu sendiri merupakan cara yang kita lakukan untuk membandingkan supaya kita dapat menentukan perbedaan serta persamaan antar benda. Contoh dari membandingkan misalnya,
Misalnya, Ibu memiliki bangun segitiga yang dipotong menjadi 2 bagian. Satu bagiannya Ibu mau arsir. Dan Ibu juga memiliki segitiga yang telah dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian akan Ibu arsir. Perlu kita ketahui dulu sebelum membandingkan, ada notasi yang perlu adik-adik semua ketahui dalam membandingkan pecahan. Seperti, ini namanya simbol apa? Ada yang tahu? Ya, lebih besar. Kalau ini? Betul. Nah, jika kita mau membandingkan suatu pecahan, hal yang paling kita ingat yaitu 3 notasi ini. Bisa lebih besar, atau lebih kecil, atau sama dengan. Nah, kita lanjut ke soal yang Ibu miliki. Ini kalau ditulis ke dalam bentuk pecahan, hasilnya berapa? 1/2. Kalau yang gambar kedua? Kalau kita bandingkan sesuai dengan notasi ini mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Boleh maju ke depan ya untuk menuliskan. Oke. Ini jawabannya benar. Jawabannya yaitu lebih besar. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, anak-anak harus paham dulu, apa sih itu mengurutkan? Mengurutkan sendiri itu merupakan proses yang kita lakukan untuk menyusun data yang sebelumnya tersusun secara acak, kemudian kita susun secara runtun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya misalnya, Ibu memiliki pecahan yang berjumlah 1/2, ini kan udah 1/8, nanti 3/8 aja ya. Dan 2/8 dan 4/8. Dari pecahan ini nomor 1 diurutkan ke yang terkecil ke yang terbesar. Gimana? Sesuai pecahan ini. Berapa? 1/8. Ibu meminta ya, terus 4/8. Dia masih kesulitan tidak? Kan ini materi udah Ibu sampaikan berupa membandingkan serta mengurutkan pecahan dengan pembilang 1. Selanjutnya, Ibu meminta anak-anak semua untuk membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti tempat duduknya di sini ada kelompok 1, kelompok 2, terus belakangnya kelompok 3, sampingnya kelompok 4. Sekarang boleh langsung dibentuk ya kelompoknya. Nanti Ibu akan membagikan lembar kerja siswa yang dapat dikerjakan secara berkelompok. Nanti lembar kerja ini harus diselesaikan dan dikumpulkan. Sebelumnya, di sini kan tugas kelompok. Kalian nanti terdapat tugas di dalam ini. Setelah selesai mengerjakannya, bisa dipresentasikan di depan kelas. Nah, jika sudah menuliskan nama kelompok, nanti setiap kelompok akan Ibu berikan 1 buah laptop untuk mengerjakan soalnya. Ya, karena di dalam laptop ini nantinya ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Anak-anak, itu kalian kan udah bisa login ke websitenya. Klik, sekarang anak-anak coba klik di bagian latihan soal. Di bagian nama bisa dituliskan nama kelompok kalian. Misalnya kalian dapat kelompok 2, ditulis saja kelompok 2 gitu. Nah, dengerin Ibu ya. Sekarang Ibu meminta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Ayo kelompok 2 boleh mempresentasikan ya hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok 2 terdiri dari Aldo, Sakib, Haidar, Raya. Ya, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerjaannya. Nah, anak-anak tadi kita udah belajar apa aja dari materi ini? Nah, benar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan itu jika penyebutnya semakin besar maka nilainya juga semakin kecil. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang dapat anak-anak kerjakan. Ini bisa dikumpulkan, bisa dikerjakan di rumah. Kalau udah selesai bisa dikumpulkan, tetapi kalau tidak selesai bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan minggu berikutnya untuk Ibu nilai ya. Artinya waktunya sudah habis dan soal belum selesai ya. Soal itu bisa dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan minggu berikutnya, dikumpulkan di meja Ibu ya. Nah, tadi kita udah belajar tentang materi pecahan dan dapat kita simpulkan bahwa pecahan itu jika penyebutnya semakin besar maka nilainya juga semakin kecil. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi. Saya rasa materi kita udah cukup sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, Ibu meminta ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita udah selesai. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan jangan lupa soal evaluasi nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya.